Di video kali ini kita akan mencoba untuk membuat halaman untuk semua user, yaitu halaman profile, di mana halaman tersebut hanya dapat diakses pada saat kita sudah melakukan login. Semisal kita akan coba login terlebih dahulu dengan akun yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita berhasil login dan pada menu user terdapat suatu menu profile di sini, dan pada saat kita mengklik menu tersebut akan menampilkan identitas dari profile yang kita gunakan. Dan pengguna juga dapat mengubah data dirinya pada menu update. Dan kita akan membuat fungsi tersebut dimulai dengan membuat profile model yang akan menghandle datanya. Oke, dan karena tabel dari profile model ini merupakan tabel user, jadi kita akan mengikuti isi dari tabel user tersebut. Kita langsung buka saja di dalam text editor. Kita akan buat suatu model seperti biasa di dalam folder models. Kita akan buat profile underscore model.php. Di sini kita akan buat format modelnya dengan bantuan CI snippet. Kita akan berikan nama kelasnya yaitu profile underscore model, kemudian extends my model. Dan yang pertama kita akan deklarasikan adalah tabel yang akan kita gunakan, karena nama dari model kita berbeda dengan nama dari tabel usernya, maka kita akan tambahkan tabel user di sini. Dan selanjutnya seperti biasa kita akan deklarasikan suatu default value. Di sini kita akan berikan nilai untuk name, kemudian untuk email, kemudian untuk password, atau sebenarnya di sini juga kita tidak perlu karena untuk value defaultnya kita tidak akan tampilkan. Jadi kita langsung saja isi untuk kolom image. Oke, dan kita akan lanjutkan untuk membuat suatu validation rules-nya. Di sini kita akan buat mungkin sama dengan pada saat melakukan registrasi atau di dalam user model mungkin. Jadi kita bisa manfaatkan untuk copy paste saja. Jadi kita bisa copy paste method dari get validation rules yang ada di dalam user model. Kita bisa copy paste, kita akan letakkan di sini, dan yang perlu kita hapus mungkin hanyalah di bagian role saja karena tidak ada pilihan dari role. Seperti biasa, pastikan juga di dalam profile controller nantinya kita akan membuat callback dengan nama unique email, dan kita bisa manfaatkan method tersebut dari user controller. Oke, setelah itu juga pastinya di sini kita memerlukan method untuk upload image dan delete image. Dan tentu saja di dalam user model kita dapat menggunakannya lagi. Atau jika teman-teman mulai memahami fungsi atau alur kerja dari method beserta dengan kelas dan lainnya, mungkin teman-teman dapat melakukan refactor ke dalam inti dari my model terdapat atau menambahkan fungsi upload image dan delete image. Teman-teman bisa melakukannya atau nanti kita bisa bahas di kesempatan lainnya. Oke. Dan yang pertama kita lakukan di sini adalah copy paste method upload image dan delete image dari user model. Dan kita akan letakkan di dalam profile model di sini. Oke. Karena kita masih sama menggunakan path dan fungsi delete yang sama. Di dalam profile model hanya seperti ini saja, sederhana sekali, dan teman-teman tinggal copy paste method yang sudah ada, tinggal menambahkan protected table untuk mengarahkan pada tabel user karena model kelas yang kita buat namanya berbeda dengan tabel yang akan kita gunakan. Oke, selanjutnya kita akan buat controller dengan nama profile.php. Di sini kita akan buat format controllernya dan kita akan dibantu oleh CI snippet dengan nama profile class dan extensnya itu my controller. Nah, di sini juga sebelum method index kita akan buat suatu construct, di mana construct ini akan berfungsi juga seperti controller lainnya. Kita akan memvalidasi apakah user yang akan mengakses halaman ini sudah login. Jika belum, kita akan diarahkan ke suatu halaman utama.
Di sini kita akan buat variabel is login, dan di sini kita akan memanggil session dari user data yaitu is login. Juga kita akan buat suatu property private untuk menyimpan data ID, di mana data ID ini akan difungsikan untuk mengambil suatu data user berdasarkan ID yang diisi pada session yang merupakan ID tersebut adalah ID user yang sedang melakukan login. Oke, di sini juga kita akan tambahkan dengan private ID. Artinya properti ini hanya dapat digunakan oleh kelas dari profile, tidak bisa digunakan oleh turunan baik parent atau child kelasnya. Dan di sini kita akan isikan melalui this ID, dan kita akan panggil datanya dari session user data ID. Dan jika teman-teman ingat pada metode milik login model ataupun register model, pada fungsi run kita mendeklarasikan data session dengan kolom ID di sini. Jadi kita akan dapatkan ID-nya dari proses login ataupun register. Oke. Dan selanjutnya di sini kita akan melakukan validasi. Apakah nilai dari is login ini merupakan false? Kita akan berikan negasi seperti ini. Oke, dan jika bernilai false, maka kita akan melakukan proses redirect pada halaman utama. Jadi kita akan berikan base URL seperti ini saja. Dan kita akan lanjutkan dengan return seperti ini untuk menghalau proses selanjutnya. Setelah kita membuat fungsi construct untuk melakukan pencegahan atau memvalidasi apakah mengakses controller ini sudah melakukan login atau belum, dan jika berhasil melewatinya, kita akan tentukan data dari konten untuk melakukan query terhadap tabel user. Di sini kita akan panggil profile where ID-nya yaitu dari this ID di atas, dan kita akan munculkan datanya dengan satu baris data saja dengan metode first. Dan selanjutnya tentu kita akan arahkan pada suatu page, dan kita akan buat pada folder pages di dalam views, kemudian halaman profile, dan kita akan buat file index. Dan seperti biasa tentunya di sini kita akan tentukan data title, kita akan berikan dengan profile page atau hanya profile saja seperti ini. Dan selanjutnya kita akan panggil method view, dan di dalam view kita akan memparsing data dari variabel data di sini untuk kita tampilkan di dalam view profile index. Oke, jika sudah, kita akan lanjutkan buat halaman indeksnya di dalam page profile index. Jadi di dalam control profile ini kita tentukan construct dan membuat private property untuk ID, melakukan validasi, dan kita akan arahkan pada halaman profile index. Kita akan buat halamannya di dalam views page, kita akan buat folder dengan nama profile, dan di dalam folder tersebut kita akan buat file dengan nama index.php. Dan dari mana tampilan profile ini kita dapatkan? Tentunya kita akan melakukan copy paste dari project sebelumnya. Oke, di sini kita akan cari file profile.html atau .html. Di sini kita akan kopikan elemen main saja seperti biasa. Kita kopikan. Oke. Kita akan paste ke dalam index.php milik profile di dalam coordinator. Kita rapikan, dan selanjutnya di sini juga karena kita memiliki dua layout, dan layout sebelah kiri merupakan menu untuk mengakses profile dan orders. Tentu saja menu ini akan tampil juga pada halaman orders, jadi kita akan pisahkan menu tersebut. Kita copy paste bagian card tersebut di sini. Oke, pada baris 4 sampai dengan baris 16. Kita akan cut. Kemudian kita akan pindahkan pada layouts. Kita akan berikan nama underscore menu.php. Kita paste di sini. Oke, kita akan rapikan. Dan kita akan pisahkan menu ini karena kita akan gunakan pada view yang berbeda juga. Jadi di dalam file index.php milik profile tentunya kita akan memanggil dengan php, kemudian load view,
Oke, jika teman-teman mengetikkan seperti ini, maka CI snippets akan memberikan saran untuk memanggil metode view di dalam load. Jadi kita akan panggil dalam layouts dan underscore menu. Untuk datanya kita akan hapus dan selanjutnya kita akan hapus juga. Oke. Jadi kita akan memanggilnya pada file menu.php di dalam layouts. Oke, kita bisa save. Dan selanjutnya di dalam halaman index.php ini tinggal kita mengubah beberapa atribut seperti nama, email, dan mengakses foto atau mengubah data image di sini. Kita akan ubah pada data image terlebih dahulu. Di sini kita akan panggil format PHP dengan echo diwakili dengan sama dengan, dan kita akan panggil dengan variable content. Kemudian kita arahkan pada field image dan kita validasi apakah terdapat data di dalamnya. Jika ada, maka kita akan arahkan pada base URL. Kita akan panggil di dalam image user dan kita panggil variable content image. Oke, kita akan panggil file yang ada di dalam kolom tersebut. Dan jika tidak ada, maka di sini kita akan panggil default dari file user atau profile image user secara default, dan kita akan arahkan pada image user default avatar.png. Oke, sebagai default dari profile image. Oke, jika sudah tinggal kita ubah nilai dari nama di sini. Tinggal kita lakukan hal yang sama. Kita akan panggil content name, dan untuk email juga kita tinggal panggil dari kolom email. Oke, untuk link dari profile update-nya nanti kita akan buat di video selanjutnya pada saat melakukan profile update. Di sini tinggal kita coba save terlebih dahulu. Oke, jika sudah, teman-teman bisa cek di dalam browser. Dan mungkin jika videonya terburu-buru, teman-teman bisa menjeda videonya dan bisa mengikuti. Dan jika sudah, teman-teman bisa cek di dalam browser. Kita arahkan pada menu profile. Oke, di sini kita belum mengaktifkannya. Mungkin sekaligus saja kita kembali ke dalam folder layouts. Di dalam navbar kita akan aktifkan menu profile di sini. Kita bisa copy paste dari logout. Kita paste di dalam atribut href di dalam tag anchor di sini, dan logoutnya kita ubah menjadi profile untuk mengarahkan pada controller profile yang sudah kita buat. Kita save dan kembali ke dalam browser. Kita lakukan reload dan klik menu profile di sini. Oke, teman-teman bisa melihat di sini kita berhasil menampilkan data, baik itu gambar, kemudian nama beserta email yang dimiliki oleh user yang sedang login. Mungkin kita bisa akan melakukan logout dan coba menggunakan user lain. Oke, kita klik menu profile, maka datanya akan berbeda. Di sini kita akan menggunakan nama user, kemudian email sesuai yang kita tengah melakukan login, dan data profilnya pun berhasil menyesuaikan. Oke, tinggal kita mungkin memperbaiki tinggi dari foto tersebut. Kita akan tambahkan property height di dalam image setelah alt. Kita akan tambahkan nilai 200. Oke, jika sudah kita bisa save. Kita bisa melakukan reload. Oke, terlihat lebih rapi dan kita sudah berhasil membuat halaman profile index.